Shalom, jumpa lagi dalam acara Rema Renungan Malam di Radio Suara Immanuel 88,9 FM. Malam ini hadir di studio untuk menyampaikan firman Tuhan Bapak Agus Lisyanto, alumni Smart Preacher angkatan pertama di Gereja POG Immanuel Kota Bontang. Kita sambut Bapak Agus Lisyanto yang akan memberkati kita malam hari ini dengan renungan firman Tuhan. Selamat menikmati. Shalom, sahabat Suara Immanuel di Bontang dan sekitarnya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Sikap dalam menghadapi persoalan hidup. Baiklah, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu terhadap kami semua, sehingga saat ini kami pulih dalam kondisi yang baik. Semua yang ada pada diri kami, kondisi kami adalah seturut dengan rencana-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami satu persatu, sehingga pada saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan Engkau menolong kami, sehingga hidup kami berkenan padamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat Immanuel yang terkasih, puji syukur kalau pada saat ini saya, Agus Lis dari POG Immanuel Bontang, mengucapkan terima kasih kepada pengurus radio sehingga saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Judul perenungan adalah Sikap dalam menghadapi persoalan hidup. Yang menjadi teks firman Tuhan adalah terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, sampai sejauh ini kita membaca teks firman Tuhan. Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, pada musim pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berakhir pada saat ini, sehingga kita lebih banyak persoalan yang muncul. Misalnya persoalan terkait mental kita, persoalan terkait nafkah kita, dan sebagainya.
Seperti halnya dengan para murid yang ketakutan menghadapi badai di tengah danau. Kita tahu bahwa para murid itu biasa hidup di danau, sehingga para murid itu betul-betul tahu kondisi danau atau permasalahan di danau saat para murid itu mencari ikan. Tetapi saat terjadi badai, para murid tersebut sangat takut, malah minta tolong kepada seorang anak tukang kayu. Pada saat setelah ditolong, murid-murid tersebut malah menjadi semakin takut lagi. Mereka sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, yang menjadi pokok kebenaran dalam perenungan pada saat ini adalah kemenangan dalam menghadapi persoalan hidup dapat kita raih jika kita percaya dan berserah pada Tuhan. Jadi saya ulangi lagi, yang menjadi pokok pikiran perenungan pada saat ini adalah kemenangan dalam menghadapi persoalan hidup dapat kita raih jika kita percaya dan berserah pada Tuhan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana sikap kita dalam menghadapi persoalan hidup? Malam hari ini kita akan merenungkan tentang cara menyikapi persoalan hidup. Ada 3 hal yang akan kita renungkan tentang cara menyikapi persoalan hidup, yaitu 1. Pahami bahwa orang percaya dan setia kepada Tuhan tidak berarti bebas dari persoalan hidup. Poin kedua, singkirkan rasa khawatir dan takut dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian poin ketiga, tetap fokus pada Tuhan Yesus bahwa Dia lebih besar dari persoalan kita. Sahabat Suara Immanuel yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai dengan poin pertama, yaitu pahami bahwa orang percaya dan setia kepada Tuhan tidak berarti bebas dari persoalan hidup. Hal ini yang menjadi referensi kita adalah dari Markus 4 ayat 35 sampai 37. Tuhan Yesus mengajak para muridnya ketika mau naik perahu, marilah kita bertolak ke seberang, yaitu sebagaimana tercantum dalam ayat 35. Hal ini adalah ajakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya menuruti ajakan Tuhan Yesus, dan murid-muridnya naik ke perahu untuk mengikutinya. Akan tetapi setelah naik perahu mengikuti Tuhan Yesus, tiba-tiba murid tersebut masuk dalam kesulitan besar, yaitu sebagaimana tertulis dalam ayat 37. Lalu mengamuk taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sahabat Immanuel yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika boleh memilih, maka kita tidak ada yang mau hidup menderita. Sudah menjadi sifat manusia selalu menginginkan yang mudah, yang nyaman dan enak. Kadang kita lihat ada semacam paham yang kita jumpai, suatu paham yang menjanjikan bahwa kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia akan selalu diberkati dan selalu bebas dari penderitaan. Sahabat Suara Immanuel, tapi apa yang terjadi di Danau Galilea sebagaimana ayat 37 tadi? Merupakan suatu fakta bahwa orang yang berjalan bersama Tuhan Yesus juga diizinkan mengalami badai. Murid-murid sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus.
murid-murid tersebut meninggalkan pekerjaannya, bahkan meninggalkan keluarga demi mengiringi Tuhan Yesus. Dalam peristiwa badai yang sangat dahsyat itu terjadi, badai itu terjadi saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan hendak melanjutkan pelayanannya. Jadi suatu badai yang dialami murid saat mereka real bersama Tuhan Yesus dan dalam acara pelayanan. Sahabat Suara Immanuel, dimanapun yang berada, yang dapat mengikuti perenungan saat ini, belajar dari kisah murid-murid di Danau Galilea ini, kita dapat sebuah pelajaran bahwa orang yang percaya, yang setia mengiringi Tuhan juga bisa mengalami masalah dalam kehidupannya. Jika kita harus pahami bahwa orang percaya dan setia kepada Tuhan tidak berarti bebas dari persoalan hidup. Masalah muncul tidak selalu karena dosa atau kutuk, tetapi masalah muncul atas izin Tuhan demi kebaikan kita. Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, bagaimana cara kita bersikap dalam menghadapi persoalan hidup? Kita akan renungkan poin kedua, yaitu singkirkan rasa khawatir dan takut dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini tertulis atau tersirat dalam Markus 4 ayat 38. Pada Markus 4 ayat 38 demikian bunyinya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Murid-murid menjadi khawatir dan takut ketika badai datang adalah wajar. Apalagi badai yang datang saat itu sangat dahsyat, yaitu sebagaimana tertulis dalam ayat 37 tadi. Namun akibat khawatir dan takut tersebut, maka sikap dan cara pandang murid-murid terhadap Tuhan Yesus berbalik menjadi sikap yang tidak wajar. Malah murid-murid menuduh bahwa Tuhan Yesus tidak peduli dengan mereka, yaitu sebagaimana diucapkan dalam ayat tadi, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, kemudian pertanyaan yang bisa muncul adalah, benarkah Tuhan Yesus tidak peduli dengan murid-murid? Tentu tidak. Sepertinya Tuhan Yesus ingin mengajar murid-murid bagaimana hubungan antara khawatir atau takut dengan iman. Sebesar apapun badai persoalan yang sedang menimpa hidup kita, selama kita memiliki iman, maka khawatir dan takut akan menyingkir. Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, sebagai pembanding kita lihat di Matius 8 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Kemudian di ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Sahabat Suara Immanuel, di tengah badai, murid-murid berteriak dengan panik, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yaitu sebagaimana tertulis di ayat 25. Teriakan dan permintaan ini justru diresponi Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan yang mengagetkan. "Mengapa kamu takut?" Sahabat Suara Immanuel, coba
tempatkan diri kita pada posisi murid-murid saat itu. Kita seolah-olah bersama dengan murid Tuhan Yesus di dalam perahu. Bukankah pertanyaan Tuhan Yesus itu begitu mengagetkan para muridnya? Bukankah suatu respon yang sangat wajar kalau kita menjadi sangat takut saat kita berada di tengah badai? Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, pertanyaan Tuhan Yesus tersebut membuat kita mengerti lebih dalam bagaimana seharusnya sikap hidup kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga menegur mereka sebagai kurang percaya, yaitu dalam Matius 8 ayat 26. Begini firman Tuhan, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Bukankah para murid tersebut memiliki iman yang kuat sehingga para murid berusaha membangunkan Tuhan Yesus dan minta tolong kepadanya? Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, kalimat "mengapa kamu takut" dan "kamu yang kurang percaya", mungkin kalimat ini kita anggap aneh karena memang saat itu beneran terjadi badai sehingga murid-murid menjadi takut. Murid-murid juga sudah bersedia diajak Tuhan Yesus dan murid-murid itu setia mengiringi pelayanannya. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus bahwa murid-murid itu kurang percaya. Melalui satu kalimat dari Tuhan Yesus ini, kita belajar betapa iman Kristen haruslah iman yang dapat menerobos apa yang diajarkan oleh dunia ini. Iman yang melampaui apa yang manusia bisa pikirkan dan lakukan. Tuhan Yesus ingin mengajar murid-muridnya untuk bertumbuh dan semakin bergantung pada Tuhan Yesus. Dan makin dalam, murid-murid itu mengenal jati diri Tuhan Yesus. Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, sikap para murid tersebut sangat kontras kalau kita bandingkan dengan sikap Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus harus menghadapi penderitaan yang begitu besar. "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Demikian permohonan Tuhan Yesus. Sahabat Immanuel yang terkasih, marilah kita meneladani sikap Tuhan Yesus, yaitu dengan berkata, "Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi." Sikap seperti inilah yang harus kita miliki sebagai murid Kristus sejati, yaitu taat mutlak kepada kehendak Tuhan ketika menghadapi kesulitan. Karena kita tahu bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan adalah dimaksudkan demi kebaikan kita, yaitu untuk pendewasaan iman kita. Dengan demikian, kita singkirkan rasa khawatir dan takut dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Sahabat Immanuel yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana cara kita bersikap dalam menghadapi persoalan hidup? Kita akan renungkan pada poin ketiga, yaitu tetap fokus pada Tuhan Yesus, bahwa Dia lebih besar dari persoalan kita. Renungan ini sebagai referensi dari Markus 4 ayat 39 dan 41. Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, Markus 4 ayat 39 demikian bunyinya, "Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu mereda dan danau itu menjadi teduh sekali." Ayat 41, "Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, 'Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?'
Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, ketakutan para murid yang kedua ini, ketakutan yang kedua dari para murid ini adalah ketakutan yang benar, ketakutan yang mulai berfokus pada Tuhan Yesus, yaitu ketakutan yang disebabkan karena keagungan Tuhan Yesus, kebesaran Tuhan Yesus, kesuciannya dan kemuliaannya. Respon pertama yang muncul dari murid-murid tersebut bukanlah mengucap syukur atau memuji Tuhan saat badai reda, sebagaimana respon yang sering kita lakukan dalam keadaan normal atau dalam keadaan baik. Tetapi respon para murid adalah kagum, heran, dan mulai memandang fokus pada Tuhan Yesus. Respon para murid adalah mulai mengenal atau mulai ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, yaitu ditunjukkan dengan suatu pertanyaan yang disampaikan para murid. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, pertumbuhan iman yang seperti inilah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Melalui kesulitan dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Dia ingin agar kita semakin bergantung padanya dan semakin mengenalnya. Jadi bukan sekedar kita ingin agar Tuhan menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi, tetapi seharusnya kita menginginkan agar kita semakin mengenal Kristus lebih dalam. Pengenalan akan Kristus sungguh sangat penting dalam hidup kita. Jadi, kita tetap fokus pada Tuhan Yesus bahwa Dia lebih besar dari persoalan kita. Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, dari perenungan kita tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada 3 cara bagi kita dalam menghadapi persoalan hidup, yaitu pertama, pahami bahwa orang percaya dan setia kepada Tuhan tidak berarti bebas dari persoalan hidup. Yang kedua, singkirkan rasa khawatir dan takut dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, tetap fokus pada Tuhan Yesus bahwa Dia lebih besar dari persoalan kita. Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, kita tidak bisa menghilangkan adanya percobaan, godaan, atau badai yang menghampiri hidup kita. Tetapi kita bisa memastikan bahwa dengan percaya dan berserah penuh pada Tuhan, kita akan dapat menghadapinya dengan kemenangan. Cobaan, godaan, atau badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu bertujuan supaya kita semakin mengenal Dia dan menjadi serupa dengannya. Sahabat Suara Immanuel yang terkasih, sebagai penutup dari perenungan kita akan saya bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Immanuel di Puntang maupun di sekitarnya, kita akhiri renungan firman Tuhan pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu dalam
perenungan kami pada saat ini, hingga kami boleh menangkap sebagian firman-Mu. Tolonglah kami, kuatkan kami dalam melakukan firman-Mu ini, sehingga kami boleh semakin hari semakin berkenan padamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.